Qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sabara, siapa yang sabar, ala su'i khuluqi imraatihi, siapa yang sabar atas keburukan akhlak istrinya. Sabar. Diladenin gitu, diladenin bukan ditimpalin ini, bukan. Dilakonin aja gitu. Bukan dilawan dengan kekerasan, bukan dipukul, padahal istrinya buruk, mulutnya cakep. Ya, jelek deh, akhlaknya jelek. Paham ya, akhlaknya jelek deh. Gimana akhlaknya jelek perempuan tuh? Ya. Ente lihat nonton sinetron dah begitu dah. Nah, sekarang nggak begitu tuh nih. Ente dapat laki buruk, ya buruk. Gimana ente ngadepin? Ente mesti pecut, ente mesti gampar, enggak. Ya, sehebatnya suami tuh bukannya main tangan, main kasar, tuh penakut. Perempuan biasanya takut sama laki. Tidak demikian. Makanya jawara itulah rata-rata takut sama bini. Ya, rata-rata takut, padahal berani dia. Tapi sama bini takut karena dia nggak mau nyakitin. Paham ya? Bukan dia nggak nyakitin tuh kita berarti takut sama istri, bukan. Karena memang di sini diajarin oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya siapa yang sabar tuh ya. Dia marah, ente hadapin dengan senyum. Paham nggak? Dia nampar, ente colek dia gitu. Ya, dijemput ente, udah ciumin. Nggak berhenti. Nah, sabar. Apa? Ada pahalanya nggak? Ada tuh, lihat. Kalau belajar agama kita tahu. Ya, bini rusak aja kita masih dapat pahala. Bini akhlaknya nggak baik, kita masih dapat pahala. Asal pakai ilmu. Ngadepinnya apa? Sabar. Apa? A'tahullahu minal ajri mislama a'tahu Ayyub alaihissalam ala bala'i. Maka Allah akan berikan pahalanya seperti pahalanya Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ya, ketika beliau sabar atas bala musibah yang menimpanya. Tuh Nabi Ayub balanya banyak loh, bukan satu. Yang menimpa beliau tuh banyak, nanti disebut di sini. Pahala Nabi Ayub, ya, menghadapi ujian yang luar biasa, begitu sabarnya, pahalanya besar. Begitulah yang Allah berikan kepada perempuan yang laki-laki yang sabar atas kelakuan istrinya. Fallahu ibtalahu bi arbati umur. Inti kira-kira kuat gak nih dapat apa ujiannya Nabi Ayub? Nggak mungkin sih, ya, karena nabi-nabi nggak mungkin sama ujiannya dengan para orang sebawahnya. Paham nih ya? Paling besar siapa? Nabi, kemudian fa'amsal, di bawahnya. Jadi semakin besar ujian itu semakin tinggi sebenarnya. Asal apa? Sabar. Tetap ibadah kepada Allah, nggak mencong. Kalau ente kan kagak. Lagi ada duit kenceng ngaji, nggak ada duit aja udah. Ya, padahal di situ sebenarnya harus tetap kenceng tuh yang dibilang istiqomah gitu. Mau hujan mau panas jalan, ada duit nggak ada duit jalan, tetap gitu ibaratnya. Nggak ada perubahan. Itu dapat pahala tuh. Seperti pahalanya Nabi Ayub kalau inti sabar menghadapi kelakuan buruk istri. Bukan main tangan, bukan sabar. Dapat pahala Nabi Ayub luar biasa. Padahal Nabi Ayub dapat balanya nih, dapat apa ujiannya dalam 4 perkara. Apa ya? Fakda malihi, hartanya habis. Ntar kita cerita. Nabi Ayub bukan orang miskin. Aneh hartanya habis. Lu kaya, kagak miskin. Ya, lu jangan cerita. Ya, lu jangan cerita sama miskin, emang kagak ada pakai ngomong harta. Ntar nanti biar tahu nih Nabi Ayub. Ini orang kaya. Ya, ntar nanti lihat tuh pelayannya 500. Ani ke rumah Ruri gitu punya pembantu 500. Gimana kayanya tuh? Gimana gedenya rumahnya? Paham nggak? Ya, pahamin tuh. Ya. Kemudian apa? Fakda malihi, hartanya hilang. Habis, wawaladihi, anaknya habis semua, binasa mati anaknya. Itu nanti ceritanya ada di sini. Iblis tuh yang berbuat. Ya. Dia mau nguji itu sampai mana kesabaran Ayub. Ya. Watamziki jasadi, robek-robek badannya. Ya, sakit deh gitu. Ya, sakit. Gudikan apa korengan begitu. Wahajri jami'in nas, dan manusia semuanya menjauh. Ini inti berteman enak nih. Semua nggak ada nemenin ente gimana? Atau aja begitu ente bisa bunuh diri. Paham nggak? Nih ente hidup nih. Orang kagak ada yang demen sama ente. Sampai bini ente enak. Anak mau gamparin ente. Bayangin ente satu manusia nggak ada yang deket sama ente. Gimana itu?
Wah, itu aja dulu. Anak nggak ada habis, harta habis, badan penyakitan ibaratnya. Manusia pada ngejauh, kecuali satu ila zaujatahu, kecuali atau istrinya Rohmah. Istri yang lain kabur semua. Istrinya atau yang nemenin Rohmah. Ya. Fa innahu kana lahu min asnafil mal ibilun wa baqarun wa ghanamun wa filatun wa himarun. Ya. Dan sesungguhnya ada untuknya, benar ya. Dan sesungguhnya Nabi Ayub dahulunya gitu ya. Kana lahu, adalah dulu nih mempunyai dari bersegi macam harta yang begitu banyak. Baik ibilun, gajah di onta dia punya. Ya, filun tergajah. Onta dia punya. Wa baqaratun, sapi kebo dia punya ibaratnya. Wa ghanamun, kambing dia punya. Filatun, gajah dia punya. Himarun, keledai dia punya. Kalau sekarang tuh mobil sport dia punya, Mustang dia punya, Pajero dia punya. Jangan disebut iklan ini kalau masih YouTube. Ya, motor dia punya, sepeda dia punya, apaan aja dia punya, becak dia punya. Ya. Bini banyak. Wa kana lahu khamsumi'ah fidan. Ya. Ini Nabi Ayub nih dulunya nih mempunyai 500 ladang. 500 sawah. Sawahnya 500. Inti satu ada gak? Hektaran tuh 500 tanah. 500 tanah yatba'uha khamsumi'ah abdin. Yang mana tuh diikuti oleh atau dikerjakan oleh 500 budak. Punya 500 budak. Tadi belum 500 budak dulu yang dikerjakan, maksudnya dipegang nih kan 500 sawah. 500 sawah nih masing-masing ibaratnya nih megang satu tuh. Jadi berapa ya? 500 budak. Dari 500 budak nih kepala budaknya likuli abdin, pada setiap budak imro'atun, ada perempuannya, wa waladun, ada anaknya, wa malun dan hartanya. Tuh, bayangin, tiap budak punya bini, punya anak dan punya harta. Gimana Nabi Ayubnya? Lo kan biasa punya budak miskin. Ini punya budak, punya harta, punya anak, punya ini kan. Pada masa itu budak satu nggak bilang, kedua yang budak ya Nabi, emang kita. Waladun wa malun wa kana ma'ahu salah satu nafar, dan adalah bersamanya ini salah satu nafar, ada 3 orang. Ya, 3 orang. Qad amanu, yang sungguh telah beriman. Wa kanu kuhulan, yang mereka rata-rata umurnya kuhul, ya anak-anak muda deh ya. Muda setengah-setengah tua gitu, pantar-pantaran intirnya deh, antara 30 sampai 50 tahun. Gitu. Ya, yang cuma ikutin itu cuma 3. Ya. Benar ya, begitu ya. Nanti kita akan ceritakan wakana iblis la yahjabuan saya nanti ya. Iblis itu waktu pada saat sebelum Rasulullah itu bisa nyuri hijab, artinya sering dengerin perkataannya Allah, malaikat sering denger deh. Setelah Rasulullah dilahirkan ditutup sudah. Dia nggak bisa nyuri. Nggak bisa nyuri. Makanya orang kalau dukun pakai jin kebanyakan bohong. Ditutup. Kalau dulu sebelum Rasulullah dia bisa dengar, maka penyihir-penyihir dulu jago. Tuh, Allah lagi muji, hei hamba malaikat lagi muji nih Allah Ta'ala, ngelihat hamba kuno di dunia no. Ya, namanya Ayub, biar hartanya banyak, kaya, anaknya taat, bini taat, bini banyak taat. Asik gak? Anak banyak taat, duitnya banyak, ladangnya 500, anak buahnya begitu. No, lihat tetap ibadah, nggak mencong, nggak oleng. Iblis denger tuh, langsung ngomong sama Allah Ta'ala, iya terang aja, gue juga kalau begitu enak, siapa juga begitu, enak. Bener gak? Kan gitu ya. Inti kan suka mandang orang lain begitu, dia sih enak begitu. Duitnya, bininya cakep, terusnya taat. Anaknya sekolahnya tinggi, pinter-pinter, baik. Dia ibadah juga enak, tiap hari ke mana? Ke Rodatul Hadad tuh, ikutin Habib tuh enak, kan duitnya udah banyak. Inti ngomong begitu. Tak kalau inti dikasih begitu belum tentu. Kalau dia bisa begitu alhamdulillah, inti mestinya mikir. Bukan inti gue kalau begitu juga bisa gue taklim tiap hari. Duitnya udah banyak. Inti kan suka begitu berpandangan. Padahal kalau inti jadi dia, inti bukan begitu kayak dia. Inti kafir inti sama Habib. Inti kaya kafir inti sama Habib.
Kafir, paham nggak? Bukan bahasa kafir kayak kafir itu nggak percaya. Nggak tahu main di diskotik mana. Jangan. Ya, iblis begitu tuh iblis. Dia dimandangnya lihat karena begitu. Kata iblis tuh yang lain juga kalau begitu bisa. Ntar ada di sini. Kata Allah Taala, jangan. Beliau nggak ada urusan sama dunia. Dia tetap aja nggak goyang dengan Allah. Nggak percaya. Kalau belum ada buktinya, ya kan begitu. Lu begitu tuh ke iblis. Percaya. Kalau belum ada belum percaya. Silakan kata Allah. Tetap dengan izin Allah. Tetap dengan, kalau nggak dengan izin Allah nggak bisa. Dikasih izin, kerjain sama iblis. Anak mati, ya dikerjain aja, digabrak aja tuh rumahnya, diapain kayak dulu kayak gempa, mati anak. Ntar gitu cerita. Hartanya habis, ladangnya bangkrut, wah kayaknya habis-habisan udah. Orang kalau udah habis-habisan mending kalau sehat sakit lagi. Orang kagak dekat, goyang nggak tetap sama Allah? Kagak. Nah goyang walaupun cuma hatinya doang yang jalan. Oh begitu. Kalau kita digituin, belum tentu kan kita ngeliat begitu. Nah orang itu kemudian jatuh bangkrut tetap aja. Kalau kita begitu ya belum sampai jatuh bangkrut kaya juga kafir. Jangan lihat orang inti. Jangan lihat orang, ya, lihat diri ente, lihat orang yang sukses dalam istiqomah kepada Allah. Jangan lihat dunia, kita bukan orang-orang dunia. Kalau ente mau orang-orang dunia silakan. Kalau anu bukan mau jadi orang dunia. Ya, ini ikut pendidikan guru-guru ini jadi orang-orang akhirat. Dunia hanya sebagai tempat kita singgah dan untuk bisa ibadah kepada Allah. Adapun ada yang kelebihan-kelebihan ini untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Gak punya motor ya, ada motor berarti kita lebih meningkatkan. Ya, harus lebih rajin daripada nggak punya motor, punya mobil. Tapi ya adalah manusia ketika bertambah nikmatnya bertambah kufurnya kepada Allah Taala.